Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 6 memberikan peramalan. Batin sabar dan tidak tergerakkan, serta aktivitas batin dan kebijaksanaan terbuka. Episode 969. Dengan batin bersabar dan tidak tergerakkan, melatih samadhi dan perhatian benar, memasuki tingkatan tak terbayangkan, di mana batin tercerahkan dapat berdiam dalam dharma. Aktivitas batin dan kebijaksanaan menjadi terbuka, mampu memahami segala sutra dan sastra, makna, dharma, bahasa, dan suka membabarkan 4 kefasihan tanpa rintangan. Dalam hal belajar dan melatih diri, praktik pelatihan yang harus dilakukan adalah ketenangan. Niat pikiran kita harus selalu berada dalam kondisi berdiam dengan tenang. Jika kita ingin melatih diri, sedangkan batin kita tidak dapat berdiam dengan tenang, apa yang dapat kita andalkan dalam praktik pelatihan? Dan harus berdiam dengan tenang di mana kesabaran dunia butuh kesabaran. Jika tidak menahan kesabaran, tidak akan sanggup bertahan di dunia, apalagi bagi kita yang ingin melatih diri, lebih membutuhkannya lagi. Di dunia saha yang butuh kesabaran ini, bersabar dalam kesabaran. Selain itu, masih harus menenangkan di batin. Maka butuh batin bersabar dan tidak tergerakkan. Apapun kondisi luar yang dapat menghampiri, kita harus tetap sama. Batin tidak tergoyahkan, tidak terganggu oleh permasalahan antara sesama yang akan mengacaukan batin kita. Inilah syarat utama yang harus dimiliki seorang praktisi, yaitu dengan batin bersabar dan tidak tergerakkan, juga melatih samadhi dan perhatian benar. Pikiran kita harus senantiasa tenang dan berada di dalam samadhi. Samadhi berarti melatih pemikiran. Kita harus selalu tanpa henti melatih pemikiran dengan dharma duniawi dan dharma yang melampaui duniawi. Dengan kehidupan kita sehari-hari, dengan cara kita memperlakukan orang lain dan benda-benda, cara kita dalam menangani permasalahan. Kita harus dengan sungguh-sungguh melatih pemikiran agar terpusat pada satu objek. Selain melatih pemikiran benar, memasuki tindakan tak terbayangkan, di mana batin tercerahkan dalam diam dalam dharma. Tubuh dan batin kita senantiasa memasuki kondisi yang tak terbayangkan ini. Di dalam kondisi batin ini, kita tidak akan membiarkan orang lain, hal-hal dan benda-benda mengacaukan diri kita. Ini adalah batin kebijaksanaan. Inilah yang akan terjadi bila batin kita dapat berdiam dengan tenang di dalam dharma. Ketika batin kita berdiam dengan sendirinya diri kita terhadap orang dan benda, pada kondisi tersebut, pemikiran dan pandangan akan berbeda dengan orang biasa. Batin kita akan mampu berdiam di dalam kondisi yang hening dan jernih. Batin kebijaksanaan dari dharma tenang berada pada kondisi prinsip kebenaran. Maka aktivitas batin dan kebijaksanaan menjadi terbuka. Semangat dan kebijaksanaan selalu sangat terbuka. 3 pengetahuan dan 6 kekuatan gaib. 3 jenis pengetahuan Trividya. Hati kita tidak akan dirintangi oleh kegelapan batin dan kerisauan apapun. Tidak ada. Semua akan sangat lancar tanpa rintangan. Hati kita lapang seperti jagat raya. Di jagat raya tidak ada benda yang menghalangi. Para makhluk terbelenggu oleh kerisauan dan kebodohan. Maka saat menghadapi orang, masalah dan benda, semua terperangkap dalam jaring kerisauan. Kita harus bisa berlapang dada dan mengurai kerisauan. Maka dengan sendirinya akan seperti awan yang menjadi kabut di dunia ini. Dan akan lenyap begitu saja, tidak akan tertutupi oleh kerisauan dari kebodohan yang terus-menerus bertambah, sehingga ada kerisauan di luar. Dalam batin harus terbuka lapang, menjadi dharma dalam batin, untuk menghapus kerisauan yang timbul dari luar. Jika tidak, apa gunanya kita mendengar dharma? Mendengar dharma adalah untuk memahami kebodohan batin yang timbul dari luar. Tanda dari kerisauan dalam batin kita harus tahu dengan jelas. Berpikiran terbuka, bisa dengan kebijaksanaan yang murni dan tidak tercemar, mampu memahami segala sutra dan sastra. Semua
Sutra dan segala sastra sudah masuk ke dalam batin kita. Dengan memahami satu prinsip kebenaran, semua prinsip kebenaran dapat dipahami dengan jelas. Masih ada kerisauan apa? Dengan sendirinya, 4 kebijaksanaan tiada rintangan. Makna tanpa rintangan, dharma tanpa rintangan, bahasa tanpa rintangan, membabarkan tanpa rintangan. Ini disebut 4 kebijaksanaan tiada rintangan. Kita sering mengatakan 4 kebijaksanaan tiada rintangan. 4 tahap ini kita harus memiliki ketenangan batin, batin sabar dan tidak tergerakkan, menerima dan menegakkan ajaran dari Buddha Dharma, batin sabar, tidak hanya dalam melatih Dharma, masuk ke tengah orang banyak, juga harus dengan batin sabar dan tidak tergoyahkan. Lihatlah Zimbabwe, ada sekelompok insan suci, dimulai dari sebuah benih. Sekarang telah membawa lebih dari 1.000 relawan, dibagi menjadi beberapa wilayah, menerapkan di wilayah masing-masing. Lihatlah para wanita di Afrika. Mereka menjadi gemuk ketika berusia setengah baya, akibat makanan, gaya hidup, dan lain-lain. Namun, di masa lalu mereka hanya menerima nasib. Mereka hidup seperti ini. Sekarang ajaran Buddha telah menyebar ke tubuh dan batin mereka. Tubuh mereka digerakkan, membangkitkan tekad luhur. Kekayaan batin terbangkitkan. Mereka juga ingin membantu orang. Suatu hari mereka akan mengirim kebutuhan hidup kepada orang-orang miskin yang menderita, orang tua yang kesepian, orang cacat yang sakit. Mereka akan pergi membagikannya. Jadi mereka harus mengangkat beras putih yang berat, minyak dan lain-lain, dan kebutuhan hidup sehari-hari lainnya. Jalanan di depan, mobilnya tidak bisa lewat karena penuh dengan lumpur, sehingga mereka turun dari mobil dengan menggunakan batu bata dan batu untuk membentangkan jalan. Ini bukanlah untuk dilalui oleh mobil, tapi agar orangnya dapat lewat karena penuh dengan lumpur. Sehingga mobil juga tidak bisa lewat. Barang-barang harus dibawa oleh orang. Ada yang menaruh di kepala mereka. Ada yang menggunakan tangan untuk membawanya. Naik gunung, turun bukit. Sungguh melelahkan. Ada yang mengalami kesulitan berjalan, terpeleset, dan orangnya jatuh. Barang-barang yang dibawanya juga jatuh. Tetapi orang yang jatuh malah tertawa. Tertawa dengan sangat bahagia. Walaupun tubuhnya terbalik, namun dia sendiri masih tertawa sangat bahagia. Tertawa, semua orang tahu dia tidak terluka. Semua orang juga ikut tertawa bersama. Dengan rasa malu segera berdiri untuk memungut barang-barang. Kemudian menaruh di kepala dan tangan membawanya. Kembali melanjutkan perjalanan. Melihat kejadian seperti ini membuat orang terharu. Mereka begitu optimis, batin bersabar dan tidak tergerakkan. Tidak akan karena perjalanan yang sulit membuat mereka mengerutkan kening. Tidak akan juga bukan karena demikian mukanya cemberut. Tidak akan malahan mereka tertawa dengan ceria. Aktivitas batin dan kebijaksanaan mereka terbuka. Inilah kehidupan mereka, melihat orang menderita cerebral palsy. Maksudnya pasien yang menderita cerebral palsy. Mereka memberikan barang kepadanya, sekalian juga mengajaknya bernyanyi dan lain-lain. Memberikan penghiburan, melihat orang yang lebih tua juga penuh dengan rasa hormat. Memasuki rumahnya, membantu membersihkannya, membantu memandikannya, mengajaknya berbicara, menyanyikan lagu untuknya. Seperti ini tidak hanya membawa barang, tapi juga membawa kebahagiaan. Mereka sendiri begitu menderita. Tidak hanya beras, minyak, selimut. Musim dingin telah tiba, jadi memberikan selimut dan lain-lain. Ini semua adalah batin bodhisattva. Hati mereka tenang dan sabar, tak tergoyahkan. Batin itu dilatih untuk berpikiran benar, membantu orang dengan terarah. Semua orang bersedia dan penuh dengan sukacita. Para malu yang jumlahnya tak terhingga, aku berikrar untuk menyelamatkan mereka semua. Batin yang penuh dengan dharma, sifat mereka adalah riang, gembira, dan bersedia. Sesederhana ini, riang gembira, murah hati, bersedia bersumbangsi. Apakah kita dapat mengikutinya? Ini adalah relawan kita yang di Afrika. Mereka biasanya juga sangat tekun, senantiasa mendengarkan dharma.
di bawah terik matahari, di bawah pohon, atau di bawah batu. Semua orang berkumpul dan duduk untuk berbagi satu sama lain. Inilah adalah dharma tanpa rintangan, makna tanpa rintangan, bahasa tanpa rintangan, membabarkan tanpa rintangan. Demikian sederhana di tempat tersebut. Dharma telah memasuki hati mereka. Tidak ada hal apapun yang merintangi mereka. Dalam kehidupan yang begitu sederhana, yang begitu miskin, Dharma Buddha di dalam hati mereka, membuka pintu hati mereka. Ini adalah kekayaan mereka yang tak terbatas, membawakan mereka perasaan sukacita. Sukacita dalam Dharma yang tak ada habisnya. Inilah yang harus kita praktekkan. Memupuk benih sebab, bagaimana baru bisa memperoleh buah akibat. Kita hanya bisa fokus bergerak maju ke depan. Naskah sutra sebelumnya mengatakan, kalpanya bernama Rati Prapurna, penuh sukacita. Negerinya bernama Manobirama, kegembiraan pikiran. Daratannya datar, tanahnya terbuat dari kristal dan diperagung dengan pepohonan permata. Bunga mutiara ditaburkan di sekeliling adalah murni. Mereka yang melihat akan bersukacita. Sutta Teratai bab 6, bab memberikan peramalan. Ini sudah kita bahas kemarin. Di kemudian hari, setelah Morgayana mencapai kebudayaan, nama negerinya akan seperti ini. Rati Prapurna, penuh sukacita. Manobirama, kegembiraan pikiran. Kapalnya disebut Rati Prapurna, penuh sukacita. Negerinya disebut Manobirama, kegembiraan pikiran. Seperti namanya, kita tahu betapa bahagianya ini. Seperti Zimbabwe tadi, walaupun miskin, namun kondisi batin mereka dapat membantu orang lain. Mereka senang dan puas. Mereka sangat berpuas hati. Pikiran mereka sangat bahagia, walaupun tanah bergelombang. Namun hati mereka daratannya datar. Di negeri Morgayana, berwujud dan tidak berwujud, semuanya sangat datar. Tanahnya terbuat dari kristal. Hatinya itu murni. Diperagung dengan pepohonan permata. Bunga mutiara ditaburkan. Pepohonan permata sangat besar. Mutiaranya bermekaran dan bertebaran, seperti mutiara yang berubah menjadi bunga. Sekeliling adalah murni, di mana-mana murni. Semua orang yang melihatnya, semua orang menyukainya. Naskah sutra selanjutnya mengatakan, akan terdapat banyak dewa, manusia, bodhisattva dan serawaka. Berjumlah tak terhingga banyaknya. Usia Buddha mencapai 24 kalpa kecil. Dharma sejati berdiam di dunia selama 40 kalpa kecil. Dan Dharma mirip juga berdiam selama 40 kalpa kecil. Sutra Teratai bab 6, bab memberikan peramalan. Waktunya sangat panjang, akan terdapat banyak dewa manusia adalah sama. Dengan yang Arya Katyayana, dengan negeri dari peramalan yang diterimanya adalah sama. Tiada 4 alam sengsara, tidak ada 4 alam sengsara. Tidak ada alam asura, tidak ada alam neraka, tidak ada alam binatang, tidak ada alam setan kelaparan. Ini adalah yang melakukan kejahatan. Para makhluk yang penuh kegelapan batin baru bisa berada dalam 4 alam sengsara ini. Negeri ini adalah tidak ada 4 alam sengsara. Dunia saha, di dunia ada 4 alam sengsara. Suka bertengkar, mudah timbul kebencian, suka marah, jenis kegelapan batin dan kerisauan ini. Di mana-mana ada orang yang penuh kebencian, baru bisa menyebabkan petaka akibat ulah manusia. Ini adalah alam asura, juga alam neraka. Kehidupan yang menderita tak terkira sangatlah banyak. Alam binatang tidak mengerti prinsip kebenaran, tidak ada etika dan moral, maka dia akan seperti binatang. Terlebih lagi hewan yang dapat kita lihat adalah beribu-ribu jenis. Juga sama dapat dilihat di dunia. Alam setan kelaparan, sudah ada miliaran orang. Semuanya kekurangan makanan, kekurangan biji-bijian, kekurangan air. Pada banyak negara, para makhluk yang menderita seperti ini sangat banyak. Ini adalah makhluk kelaparan yang dapat dilihat di dunia. Pada negeri Morgayana ini, ketika beliau akan mencapai kebudayaan di masa mendatang, tidak terdapat lagi kondisi seperti ini. Di tempat tersebut, semuanya adalah para dewa dan manusia.
adalah langit dan bumi, sehingga di sana banyak orang menikmati kesenangan dan memiliki kehidupan yang baik, akan menyukai ajaran Buddha Dharma. Juga banyak orang yang akan menapaki jalan Bodhisattva, banyak yang serius mendengarkan Dharma, dan para Sarawaka juga banyak, berjumlah tak terhingga banyaknya. Di negeri ini akan terdapat banyak dewa, manusia, Bodhisattva, dan Sarawaka, berjumlah tak terhingga banyaknya. Persamuhan yang mendengarkan Dharma dari dua kendaraan adalah para Sarawaka dan Bodhisattva yang berjumlah tak terhingga. Terlebih dahulu menerangkan kalau negerinya murni. Semua ini didatangkan oleh balasan karma langsungnya. Selanjutnya menerangkan kalau semua pengikutnya memiliki kapasitas dari 3 kendaraan dan 5 sifat. Persamuan yang mendengarkan Dharma dari 2 kendaraan, bukan hanya praktisi dari kendaraan besar, yang berarti praktisi kendaraan Bodhisattva. Para Sarawaka, praktisi dari kendaraan Sarawaka adalah kendaraan kecil. Mereka dengan kapasitas kendaraan besar dan kecil datang mendengarkan Dharma. Jumlahnya sangat banyak, para Sarawaka yang tak terhingga jumlahnya dan para Bodhisattva jumlahnya benar-benar tak terhingga. Terlebih dahulu menerangkan kalau negerinya murni, menjelaskan kalau negeri ini murni dan jernih. Semua ini didatangkan oleh balasan karma langsungnya. Balasan karma langsung adalah tempat di mana tubuh dilahirkan. Tempat lahir tubuh jasmani ini. Dunia ini adalah tempat yang demikian jernih dan murni. Inilah yang dikatakan didatangkan oleh balasan karma langsung. Dikarenakan melakukan praktik nyata dari ajaran. Terjun ke dalam kerumunan orang banyak dan menciptakan berkah besar. Sehingga pada masa mendatang dia akan memperoleh buah balasan dari berkah yang agung. Selanjutnya adalah pengikut beliau. Pengikut ini baru saja dijelaskan. Tidak ada lagi 4 alam sengsara. Tidak ada lagi orang yang menderita. Tidak ada lagi makhluk yang penuh dengan noda batin dan kerisauan. Semua sangat menyukai ajaran Buddha. Semua tekun mendengarkan Dharma. Setelah mendengarkan Dharma, lalu bertekad besar. Inilah kualitas pengikut tersebut. Memiliki kapasitas dan 3 kendaraan dan 5 sifat. Kendaraan Sarawaka, kendaraan Payaka Buddha, kendaraan Bodhisattva. Ini disebut 3 kendaraan. Jika kamu hanya melatih sebagai Sarawaka, melatih sebagai Payaka Buddha, Sang Buddha masih belum puas. Harapan mendasar Sang Buddha adalah berharap kamu giat melatih diri hingga menjadi Bodhisattva. Menapaki jalan Bodhisattva. Ini baru benar-benar melangkah di sepanjang jalan menuju kebudayaan. Kita perlu memacu diri kita sendiri, mendorong diri sendiri. Harus memiliki hati yang tenang, sabar dan tak tergoyahkan, sehingga dapat melatih samadhi dan perhatian benar, pikiran dalam samadhi ini. Arah perhatian benar tersebut baru tidak akan menyimpang. Selanjutnya mengatakan, usia Buddha mencapai 24 kalpa kecil. 3 orang Arya sebelumnya memiliki panjang usia 12 kalpa kecil. Sekarang 24 kalpa kecil bertambah 1 kali lipat. 3 bagawan sebelumnya. Yang Arya Kasyapa, yang Arya Subhuti, yang Arya Kadyayana. Bertiga ini panjang usia mereka mencapai kebudayaan. Semua adalah 12 kalpa kecil. Namun sekarang yang Arya Murgayayana, panjang usia dia mencapai kebudayaan adalah 24 kalpa kecil. Adalah sama dengan 2 kali lipat dari 12 kalpa kecil. Usia begitu panjang, tidak hanya panjang usia, juga adalah Dharma sejati berdiam di dunia selama 40 kalpa kecil. Dan Dharma mirip juga berdiam selama 40 kalpa kecil. Jumlah kalpa Dharma sejati dan Dharma mirip adalah 2 kali lipat dari 3 yang Arya sebelumnya. Dharma sejati berdiam di dunia selama 40 kalpa kecil. Dan Dharma mirip juga berdiam selama 40 kalpa kecil. Jumlah kalpa dari Dharma sejati dan Dharma mirip juga 2 kali lipat dari sebelumnya. Dipastikan Mahamurgayayana, dia membina diri pada tahapan benih sebab dengan kesungguhan hati. Sulit jalankan namun tetap dijalankan. Batin pelatihannya sangatlah kokoh. Sulit dijalankan baginya namun tetap dijalankan. Ini adalah proses. Murgayayana pada tahap benih sebab sudah memiliki kekuatan gaib yang agung. Makanya pada saat memperoleh buah akibat panjang usia dan periode keberlangsungan dharmanya bertambah.
1 kali lipat dibandingkan dengan 3 orang sebelumnya. Dengan kekuatan gaibnya, mampu membuat yang pendek menjadi panjang, sedikit menjadi banyak. Sehingga dia pada tahapan benih sebab sudah memiliki kekuatan gaib yang agung. Makanya pada saat memperoleh buah akibat panjang usia dan periode keberlangsungan dharmanya. Periode keberlangsungan dharmanya bisa begitu panjang, lebih panjang dibandingkan dengan 3 orang sebelumnya. Kekuatan gaibnya mampu membuat yang pendek menjadi panjang. Kekuatan gaib mampu membuat yang panjang menjadi pendek. Yang sangat pendek diperpanjangkan, bisa dipanjangkan atau dipendekkan sesuai kehendaknya. Sedikit menjadi banyak, ini semua berada dalam perubahan kekuatan gaib. Kita mempelajari ajaran Buddha tidak membicarakan kekuatan gaib, tetapi dalam batin, molga, yayana, panjang dan pendek tidak menjadi rintangan bagi dia. Banyak dan sedikit tidak akan merugikannya. Dia mempunyai kekuatan gaib dan kekuatan samadhi. Apapun masalah yang dihadapinya, batin tetap murni dan jernih. Sehingga dia memiliki kekuatan tak terbayangkan. Bisa memasuki kondisi pada tingkatan yang tak terbayangkan. Batin dan kebijaksanaannya dapat berdiam dalam dharma. Batinnya yang penuh kebijaksanaan dapat berdiam pada dharma. Aktivitas batin dan kebijaksanaan menjadi terbuka. Mampu memahami segala sutra dan sastra. Dia juga dapat membabarkan dharma demi membabarkan dharma bagi orang lain. Dia pun mengorbankan dirinya. Juga ada demikian. Seumur hidupnya adalah demi membabarkan dharma. Kehidupannya yang terakhir sehingga makna dharma, bahasa dan suka membabarkan. Sehingga kefasihan tanpa rintangan. Ini semua dimiliki oleh Molga Yayana. Sehingga kita mempelajari ajaran Buddha, yaitu harus belajar pada bagian ini. Sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.